Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatul Auliyah, NIM 1021833, bersama rekan saya Ayu Karisma Eka Agustina, NIM 1021838. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai dasar-dasar yang menyebabkan tidak dipidananya si pembuat. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam hukum pidana ini ada yang namanya istilah penghapusan pidana. Pasti teman-teman juga bertanya-tanya, kenapa sih seseorang yang udah jelas-jelas melakukan tindak pidana, bahkan jaksa penuntut umum telah menjatuhkan tuntutannya, kemudian tidak dapat dipidanakan? Di sini ada dua alasan mengapa si pembuat pidana ini tidak dapat dijatuhi pidana. Yang pertama yaitu adalah alasan yang terdapat di dalam undang-undang, dan yang kedua yaitu adalah alasan yang terdapat di luar undang-undang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai alasan-alasan yang terdapat di dalam undang-undang mengapa seseorang ini tidak dapat dipidanakan. Terdapat setidaknya ada 7 dasar atau 7 alasan yang menyebabkan seseorang ini tidak dapat dipidanakan. Di antaranya yaitu: Jadi, 7 dasar atau ketentuan yang menyebabkan tidak dipidananya si pembuat yaitu: yang pertama, adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat. Hal ini sebagaimana pasal 44 KUH Pidana ayat 1 sampai ayat 3. Memang dalam undang-undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud tidak mampu bertanggung jawab itu secara jelas. Tetapi dalam MVT telah diterangkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab ini. Yang pertama, karena si pembuat pidana ini tidak mampu menolak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, si pembuat pidana ini berada dalam keadaan sedemikian rupa atau mengalami gejala abnormal ataupun kecacatan pertumbuhan jiwanya. Sebelum diketahui mengalami kecacatan, tentunya telah diselidiki dulu apakah si pembuat pidana ini benar-benar mempunyai kecacatan jiwa ataupun tidak. Hal tersebut dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama yaitu metode biologis, yang kedua metode psikologis, dan yang ketiga yaitu metode gabungan. Yang kedua yaitu adalah daya paksa atau overmatch. Di dalam MVT, yang dimaksud daya paksa ini merupakan setiap kekuatan, setiap dorongan, dan setiap paksaan yang tidak dapat dilawan. Jadi ada hubungan yang sangat erat mengenai besarnya paksaan terhadap perbuatan si pembuat pidana. Ada 2 jenis daya paksa. Yang pertama yaitu adalah daya paksa absolut, di mana keadaan si pembuat ini tidak dapat berbuat selain apa yang dipaksakan. Contohnya si A ini merupakan wanita yang sangat lemah, kemudian dia diangkat oleh seseorang yang cukup kuat dan dilemparkan ke sebuah kaca rumah orang yang cukup mahal. Maka si A ini tidak dapat dijatuhi tuntutan meskipun merugikan orang lain. Yang kedua yaitu adalah daya paksa relatif, yaitu keadaan di mana si pembuat pidana ini berada pada 2 pilihan yang serba salah sehingga dia terpaksa mengambil pilihan yang pada kenyataannya itu melanggar undang-undang. Misalnya si A ini ditodong pistol kemudian disuruh memilih antara membakar rumah seseorang atau pilihan keduanya yaitu ditembak mati. Maka dia tidak dapat dijatuhkan. Ketiga yaitu adalah pembelaan terpaksa. Nah, ini dapat dikatakan pembelaan terpaksa apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang pertama, perbuatan itu karena membela badan, kehormatan, harta, baik milik sendiri atau orang lain. Kemudian, perbuatan tersebut dilakukan atas serangan yang melawan hukum atau perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan direncanakan dari awal. Dan yang ketiga, perbuatan itu sebagai perlawanan yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Adapun yang keempat yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Nah, perbuatan ini dapat dihapus pidananya karena merupakan pembelaan diri akibat terbawa luapan emosi yang cukup besar akibat peristiwa yang terjadi. Contohnya, seorang polisi yang melihat anaknya akan diculik dan dibunuh, lalu tanpa sengaja atau refleks dia menarik pistol dan menembak berkali-kali si pembunuh sampai tewas. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menjalankan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana pasal 50 KUH Pidana. Meskipun suatu perbuatan itu termasuk tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang, maka dia tidak dapat dipidanakan. Contohnya pekerjaan seseorang itu yang sebagai algojo, kemudian eksekutor hukuman mati dan lain sebagainya itu tidak dapat dipidanakan. Yang keenam yaitu adalah menjalankan perintah jabatan sebagaimana pada pasal 51 ayat 1 KUH Pidana. Ketentuannya, perbuatan tersebut benar-benar dilakukan atas dasar suatu jabatan atau penguasa yang sah. Namun perlu diperhatikan bahwa yang pertama harus ada hubungan jabatan dan dalam lingkup kewenangan menurut hukum publik. Kemudian harus diperhatikan atas keseimbangan, kepatutan, kelayakan, dan tidak melampaui batas keputusan dari pemerintah serta untuk kepentingan pemerintah atau umum bukan kepentingan pribadi. Contohnya, polisi yang mendapatkan surat perintah dari penyidik Polri untuk melakukan penangkapan kepada seseorang pelaku kejahatan. Di sini tidak dapat dipidanakan meskipun pada dasarnya atau hakikatnya polisi ini telah merampas kemerdekaan seseorang tersebut.
Yang ketujuh yaitu adalah menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Hal ini sebagaimana pada pasal 51 ayat 2 KUH Pidana. Seperti yang kita tahu, menjalankan perintah jabatan tidak sah berarti dapat dijatuhi pidana karena termasuk melawan hukum. Namun, jika yang dilaksanakan oleh orang yang menerima perintah dengan iktikat baik karena memandang perintah tersebut dari pejabat atasannya atau yang lebih berwenang, maka dia termasuk dalam ruang lingkup tugas-tugasnya, maka dia tidak dapat dipidanakan. Contohnya, seseorang pejabat polisi yang memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memungut pajak kepada rakyat. Contoh lain, polisi yang diperintahkan oleh atasannya untuk memukuli narapidana yang ramai, maka itu tidak dapat dipidanakan. Baik, di sini saya Ayu Karisma Eka Agustina dengan NIM 1021838 akan menjelaskan tentang alasan penghapusan pidana di luar KUHP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan penghapus pidana di luar KUHP. Kemudian, hukum pidana mulai mengenal sifat melawan hukum material pada tanggal 20 Februari 1933 melalui putusan HR dalam kasus dokter hewan dari kota Husain, sehingga sejak tahun 1933, konsep sifat melawan hukum dalam tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sifat melawan hukum yang formil, yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik. Delik sendiri mempunyai pengertian, yaitu suatu tindakan melanggar hukuman yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang. Tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Selanjutnya, yang kedua yaitu sifat melawan hukum yang material. Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang yang tertulis saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Kemudian sifat melawan hukumnya, perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang hukum, sama dengan bertentangan dengan undang-undang, dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila. Pertama, yaitu alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Kemudian, karena sifat melawan hukum dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenar ini kita jumpai di dalam yang pertama, perbuatan merupakan pembelaan darurat, pasal 49 ayat 1 KUHP. Yang kedua, perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang, pasal 50 KUHP. Yang ketiga, perbuatan melaksanakan perintah jabatan dan penguasa yang sah. Yang kedua yaitu alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi perbuatannya tidak dapat dipidanakan karena padanya tidak ada kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.